Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik badan lemes, tidak bertenaga, dan mudah capek serta pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah badan lemes, tidak bertenaga, mudah capek, dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak ya, agar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu ketika kita masih merasakan badan terasa lemes, tidak bertenaga, mudah capek ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, yang dalam kolom komentarnya menanyakan hal ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk keluar dari gangguan jeratan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, khususnya yang masih memiliki sensasi-sensasi seperti badan lemes, tidak bertenaga ya, mudah capek, dan seterusnya. Untuk itu maka tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita di dalam berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga cepat membaik, bahkan sampai sembuh total. Nah, teman-teman semua, langsung saja kepada topik permasalahan kita ya. Jadi ketika kita merasakan sensasi-sensasi seperti ini juga bagian dari 1001 rasa sensasi ya. Cuma ini khususnya ketika kita merasakan badan kita masih sering merasa lemes ya. Dulu saya juga mengalami ya di fase-fase seperti ini ya. Lemes, tidak bertenaga, gerak sedikit saja mudah capek, jangankan bergerak ya, ngomong seperti ini saja ini rasanya capek ya. Maka waktu itu pada saat istilahnya kita sedang di fase seperti ini ya, yaitu dimana kecemasan kita sedang meningkat tinggi ya, itu memang luar biasa. Jadi ngomong saja lirih ya, ngomong saja lirih, geraknya pelan-pelan. Nah, itu karena memang seperti itu yang kita rasakan ya. Jadi ketika kita bergerak sedikit aja itu rasanya sudah capek banget itu, seperti itu. Dan hari-harinya itu rasanya itu lemes, tidak bergairah, itu seperti itu. Nah, untuk itu maka saya ingin mengupas ya hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Nah, akhirnya yang kita masih mengalami seperti itu, minimal itu menjadi paham ya, menjadi tidak cemas ya, tidak takut, dan akhirnya kita mudah untuk pulih kembali ya, itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, untuk itu maka kita lihat sebab dan solusinya ya, itu seperti itu. Yaitu ketika kita
badan kita merasakan lemes, merasakan tidak bertenaga ya, gerak sedikit mudah capek ya, atau aktivitas lah sedikit saja itu sudah capek. Nah ini karena memang dalam fase-fase seperti itu kita masih mager ya, artinya malas gerak ya, malas gerak. Walaupun ini juga saling berhubungan, kenapa kita malas gerak? Karena ada sensasi kan seperti itu. Jadi bolak-baliknya itu seperti itu. Nah, itu yang harus kita dobrak gitu seperti itu ya. Jadi yang pertama yaitu karena kita memang terus terang saja di fase seperti itu biasanya kita masih mager atau masih malas gerak ya. Maka solusinya ya memang kita harus memaksakan diri ya, harus memaksakan diri atau melatih diri lah, itu lebih tepatnya seperti itu, melatih diri, latihan bergerak ya, banyak gerak ya, banyak gerak. Contohnya misalkan dengan olahraga ringan ya. Yang paling sederhana, paling mudah itu olahraga ringan itu jalan kaki ya. Waktu itu ketika saya dalam kondisi yang terpuruk ya, jalan kaki itu hanya muter-muter di dalam rumah ya, dalam rumah dari ruang depan ke ruang tengah ke ruang belakang ya, pulang pergi seperti itu terus saja, itu aja sudah agak merasa capek seperti itu nih. Nah setelah seperti itu meningkat, kemudian kita di sekitar rumah keluar ya. Nah setelah keluar kemudian meningkat lagi ya ke kebun ya, ke halaman, itu seperti itu. Baru kita meningkat lagi ke jalan, itu seperti itu. Jadi pokoknya harus ada target teman-teman ya, ada target supaya kita bergerak. Yaitu yang paling mudah contohnya dengan rajin jalan kaki lah, itu paling sederhana ya. Tetapi manfaatnya itu bisa kita rasakan nanti. Jadi yang tadinya selalu lemes, tidak bertenaga, ini nanti sedikit demi sedikit akan bangkit juga ya, itu seperti itu. Nah itu contohnya. Jadi ketika kita masih mager memang harus dilawan dengan banyak gerak ya. Nah banyak gerak pertama itu adalah contohnya olahraga jalan kaki, itu paling mudah dan paling efektif. Kemudian sambil istilahnya kadang kita bergerak, kita juga usahakan berjemur teman-teman. Berjemur ini juga sangat bagus ya di dalam tubuh kita. Selain kita mendapatkan vitamin D, juga menghangatkan tubuh kita ya, sehingga sirkulasi seperti darah ya, oksigen, termasuk pencernaan ini jauh menjadi lebih lancar. Nah itu ya jangan bermalas-malasan lah, itu boleh sambil berjemur, itu seperti itu ya. Itu walaupun sebenarnya tidak butuh waktu yang lama lah, katakanlah tiap hari rutin 30 menit ya sambil berjalan, itu usahakan juga masih ada sinar matahari, itu bagus sekali ya, itu seperti itu. Nah kemudian setelah itu ya kita berusaha mulai beraktivitas normal ya, walaupun normalnya ini kan yang namanya masih latihan ya, apalagi yang kadang jalan saja itu masih agak oleng kan, perlu hati-hati. Nah itu ya aktivitas di seputar rumah ya, di seputar rumah ya, mungkin sambil nyapu ya, nyapu di dalam rumah, nyapu di sekitar rumah, halaman, paling hanya itu saja ya, atau mengerjakan lain yang sekiranya mampu, itu seperti itu saja ya. Nah yang penting tubuh ini usahakan bergerak, jangan hanya mager itu contohnya hanya tiduran, paling duduk, kemudian nonton televisi, itu jangan hanya itu ya, tetapi usahakan ada gerak. Jadi minimal kita itu melayani diri kita sendiri ya. Kita kadang kan punya kebutuhan misalkan mau makan butuh ambil ya, kita usahakan sendiri, mau minum kita ambil sendiri ya, itu seperti itu untuk supaya tubuh kita itu bergerak. Jadi intinya jangan males, jangan manja, itu seperti itu. Jadi anggap saja kita ini ya normal seperti biasa, itu seperti itu saja, walaupun memang rasanya luar biasa ya. Nah itu ya perlu kita sadari, maka setiap aktivitas yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk terapinya, itu seperti itu ya. Dan insya Allah itu pasti bisa teman-teman ya, pasti bisa, karena semuanya itu lebih banyak faktor yang penyebabnya itu adalah dari ilusi pikiran kita, yang sebenarnya kita itu ya orang sehat lah
seperti itu. Jadi kita harus punya mindset seperti itu bahwa diri kita orang sehat. Apalagi ketika kita sudah pernah contohnya dicek secara medis ya, mungkin di rumah sakit ya, ternyata organ-organ tubuh kita juga baik-baik saja ya, cuma rasanya saja yang sedang kurang baik, itu biasanya hanya seperti itu ya. Nah, ketika seperti itu ya sudah, itu sebagai pedoman di dalam pikiran kita bahwa kita itu orang sehat, yaitu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi banyak gerak, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita sering merasakan badan kita lemes, tidak bertenaga, kemudian mudah capek. Itu karena kadang dari segi nutrisi ya, dalam artian makan, minum itu masih kurang ya. Ya maklum juga ya, memang pada fase-fase seperti itu kita rasanya nggak enak makan, itu seperti itu. Belum lagi kadang ada doktrin di dalam pikiran kita bahwa kita harus mantang ini, mantang itu, dan seterusnya ya. Apalagi kita masih mantang. Nah ini pasti tubuh itu akan secara fisik ya, itu pasti akan lemes ketika kita nutrisinya kurang. Nah maka ketika kita memang seperti itu ya, karena nutrisinya masih kurang. Nutrisi kurang itu ketika kita makan minum itu belum normal. Contohnya makannya masih porsi kecil ya. Nah itu otomatis kan dari volumenya saja berkurang ya. Nah karena berkurang ya otomatis asupan nutrisi itu menjadi berkurang ya. Maka dari itu solusinya adalah ya kembalikan ya, jadi makan minum cukup ya, usahakan itu normal kembali ya, berusaha walaupun memang sih kadang belum bisa ya, apa kalau saya makan agak banyak ya seperti porsi normal nggak bisa karena langsung begah, langsung kembung dan seterusnya ya. Nah itu maka hal itu perlu dilatih ya, perlu dilatih, dan kita perlu juga istilahnya sharing ya seperti di video-video ya saya yang lain itu kan juga ada bagaimana cara mengatur pola makan. Nah itu mungkin bisa ditonton kembali ya, karena ini saling berhubungan, saling mendukung, itu seperti itu, sehingga nanti secara nutrisi kita menjadi tercukupi asupannya. Nah otomatis tenaga itu akan tersuplai akan menjadi kuat kembali, itu seperti itu ya. Jadi dan ini juga ketika kita mau sehat ya otomatis ya sehat itu karena kita banyak makan, itu seperti itu. Nah kalau makannya kurang ya otomatis kita menjadi semakin lemes, semakin tidak bertenaga, itu seperti itu. Contohnya pada saat kita misalkan sedang berpuasa, nah itu kan kita juga kadang merasa lemes, merasa tenaganya kurang kan, seperti itu ya. Nah itu, maka dari itu harus dikembalikan, yaitu dengan cara kita cukupi nutrisi, yaitu dengan cara makan minum cukup ya, minimal itu, syukur bisa kembali makan minum dengan pola yang normal, itu seperti itu. Nah itu yang kedua ya, yang kedua. Nah kemudian yang ketiga ini yang lebih dominan sebenarnya ya. Jadi kenapa kita sering masih merasakan lemes ya, merasakan tidak bertenaga, merasakan mudah capek, untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis ya, itu karena faktor pikiran. Jadi katakanlah kita stres lah, banyak beban pikiran, beban yang bersifat emosi, yang bersifat perasaan, itu banyak hal yang melekat ya, sehingga dengan seperti itu ya akhirnya respon lambung itu negatif ya. Contohnya ketika kita pikiran selalu tegang ya, atau kita mikir yang negatif, nah nanti respon lambung menjadi tidak normal. Nah ujung-ujungnya ya kita merasakan sensasi. Nah salah satu sensasinya yaitu kadang kita merasa tidak bertenaga, merasa ngos-ngosan, merasa napas pendek, merasa lemes, dan seterusnya seperti itu ya. Nah maka dari itu ya kita sadari saja. Nah maka ketika itu banyak disebabkan oleh faktor ini ya, dalam artian faktor psikis atau faktor mental, pikiran ya, emosi dan perasaan, maka solusinya ya kurangi beban pikiran. Nah,
bagaimana cara mengurangi beban pikiran? Sederhanakan ya, sederhanakan apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita pegang ya, apa-apa yang kita lakukan itu usahakan sederhanakan itu. Termasuk misalkan kita punya banyak job, banyak kegiatan, itu kalau bisa dikurangi. Nah, untuk itu biasanya pikiran juga akan bebannya menjadi berkurang ya, bebannya kurang. Tetapi tidak hanya beban-beban seperti pekerjaan saja, justru yang kadang menjadikan pikiran kita tegang, ini beban-beban yang kadang bersifat emosi ya, bersifat perasaan yang tidak nyaman ya. Beban emosi contohnya ketika kita masih suka marah-marah misalkan ya, atau mungkin ada rasa semacam merasa dendam atau apa ya, tetapi kita belum memaafkan, nah itu selamanya masih menjadi beban ya. Beban itu sifatnya negatif yang akhirnya kita yang akan rugi sendiri, itu seperti itu. Nah, termasuk juga ini ketika kita merasakan kesedihan ya, kesedihan yang mendalam ya, mendalam, kemudian kita ingat terus, seolah-olah kita rasakan terus, padahal itu sudah lewat sebenarnya karena sudah masa lalu ya. Maka hiduplah pada saat ini ya, ketika pikiran kita masih terbayang-bayang dengan masa lalu ya, munculnya adalah trauma-trauma yang tidak mengenakan. Nah, ujung-ujungnya kita yang menjadi sensasinya muncul kembali, atau kita terlalu cemas dengan masa depan ya, masa depan. Nah, akhirnya ya sama, munculnya menjadi sensasi-sensasi yang tidak enak di badan, itu seperti itu. Maka untuk mengurangi itu kita harus mindfulness ya, present moment, jadi hadir saat ini saja. Jadi yang apa yang kita pikirkan ya, terutama nah itu yang sedang kita hadapi saja, itu seperti itu. Kalau kita pikiran selalu mengembara ya, mengembara ke masa lalu, ke masa depan, nah itu jadinya seperti itu. Akhirnya kita menjadi mudah kecemasannya meningkat, nah akhirnya sensasinya menjadi muncul. Nah, salah satu sensasi yang paling dominan ketika kecemasan tinggi itu muncul, yaitu lemes ya, itu seperti itu. Jadi dan ini ya, faktor kecemasan ini juga menguras energi sehingga memang kita mudah sekali untuk lemes, tidak bertenaga ya, rasanya mudah capek, itu seperti itu. Sebenarnya itu bayangan ilusi pikiran kita yang kadang negatif ya, yang sebenarnya itu bukan hal yang seharusnya tidak kita pikirkan, tetapi tetap kita pikirkan. Nah, itu yang akhirnya menguras energi, sehingga ujung-ujungnya muncul sensasi seperti itu, lemes, tidak bertenaga, tidak bersemangat ya, menambah kesedihan dan lain sebagainya itu. Nah, untuk itu maka ya itu solusinya, kurangi beban pikiran, kemudian kendalikan emosi ya, latihan jadi penyabar ya, kemudian carilah kebahagiaan. Jadi kita berusaha bisa tersenyum dan bisa tertawa lah, itu indikasinya seperti itu ketika kita ingin mencari kebahagiaan. Nah, itu ya silahkan lakukan saja, insya Allah itu bisa lah, insya Allah bisa. Jadi badai pasti berlalu. Jadi yang penting kita sudah bisa istilahnya mencermati, bisa memahami, akhirnya kita menemukan solusi. Itu pasti seperti itu, teman. Dan pada akhirnya problema-problema seperti ini yang sifatnya intern ya, intern diri sendiri, itu yang bisa menyelesaikan adalah diri kita sendiri ya. Jadi orang lain itu hanya memberikan ya sekedar istilahnya pencerahan saja, itu seperti itu. Tetapi yang mengeksekusi bagaimana kita harus bangkit, bagaimana kita harus merubah sikap, itu adalah diri kita sendiri. Makanya untuk gangguan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis itu akan sembuh oleh dirinya sendiri. Sebenarnya seperti itu, teman-teman. Jadi faktor-faktor dari luar ya, itu sifatnya hanya membantu ya, entah itu faktor yang berupa obat maupun yang berupa pencerahan, yang berupa metode-metode terapi dan seterusnya. Itu hanya seperti itu. Nah, yang terakhir ya, untuk mengatasi katakanlah beban-beban pikiran, beban emosi, beban perasaan, ini adalah solusinya secara spiritual, teman-teman.
Jadi secara spiritual itu secara keyakinan kita lah ya, secara keyakinan kita, mungkin secara agama kita juga boleh ya. Nah, disitulah kita akan lebih bisa menenangkan jiwa dan pikiran kita dengan jalan kita lebih banyak bersyukur ya, kita selalu berusaha sabar, kemudian berusaha sadar diri ya, berusaha ikhlas, dan yang terakhir pasrah ya. Jadi segala sesuatu yang kita sudah merasa berat, sudah merasa istilahnya tidak mampu ya, nah itu kita pasrahkan saja kepada yang Maha Kuasa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan memberikan yang terbaik buat kita dan akhirnya kita akan disembuhkan. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.